Para pria di tempat ini menolak untuk miskin. Mereka memakai pakaian branded setiap hari, berpenampilan meriah, dan dipenuhi barang-barang mewah di sekujur tubuhnya. Meskipun keadaan mereka sangat miskin, mereka rela menjual rumah dan apapun yang dimilikinya, bahkan rela kelaparan demi berpenampilan mirip dengan sultan. Nah, kalau kita membahas mengenai negara Afrika, salah satu yang terlintas di pikiran selain orang-orangnya yang unik, Afrika juga dikenal sebagai negara miskin, yang tandus dan banyak orang-orang yang kelaparan. Salah satu negara miskin di Afrika adalah Republik Kongo di sebelah barat tengah Afrika dan Republik Demokratik Kongo yang terletak di Afrika Tengah. Banyaknya korupsi dan perang sipil menyebabkan negara itu mengalami krisis ekonomi dan kelaparan terjadi di mana-mana. Nah, tapi ada hal yang unik di negara itu, di mana kalau kalian main ke Kongo, kalian akan melihat beberapa orang yang super hedon dan berpenampilan sangat keren. Mungkin kalian bakal nganggap mereka adalah para sultan dan orang paling kaya di tempat itu. Namun nyatanya gak begitu. Mereka adalah komunitas Lasape yang merupakan singkatan dari Société des Ambianceurs et des Personnes Elegantes, atau yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Society of Atmosphere Setter and Elegant People. Artinya komunitas tempat orang-orang penyetel atmosfer yang bisa naikin suasana dan orang-orang elegan. Komunitas Lasape diyakini pertama kali muncul pada awal abad ke-20 di masa penjajahan Belgia Perancis atau sekitar tahun 1880-an sampai tahun 1960. Nah, di masa penjajahan itu, para warga Kongo suka kerja, dan para penjajah suka ngasih hadiah ke pekerja Kongo berupa pakaian bekas ala Eropa. Nah, mereka pakailah kan pakaian itu, dan hasilnya keren banget. Apalagi kan pakaian gaya-gaya Eropa, walau bekas tapi masih berkelas. Dan biasanya di luar jam kerja, para pria Kongo itu mulai berpakaian seperti pria Perancis dan fashionable, ditandai dengan berbagai macam pakaian yang warna-warni, kemudian juga sepatu yang sangat mewah, aksesoris seperti topi bowler, tongkat, dan kacamata hitam. Versi kedua mengatakan bahwa asal-usul komunitas Lasape itu, menurut Hannah Rostenkopf-Frank, dalam artikelnya yang berjudul Lasape Tracking the History and Future of the Congo's Well-Dressed Men. Fenomena Lasape dibentuk oleh seorang remaja asal Kongo yang sempat pindah ke Paris, Prancis. Jadi awalnya pada tahun 1976, ada seorang remaja bernama Jean-Marc Jeita membentuk perkumpulan imigran muda asal Kongo yang diberi nama Aventuris. Mereka meniru gaya penampilan orang-orang Prancis, yang kemudian budaya itu dibawa pulang saat mereka mudik ke kampung halaman. Akhirnya dari situ, budaya ini pun terus berkembang di Kongo sebagai sebuah hal yang lebih dari subkultur. Lasape menjadi gerakan di mana kaum muda menggunakan fashion sebagai cara untuk menavigasi perjalanan bangsa mereka dari negara berkembang menjadi negara kosmopolitan yang penuh harapan di masa depan. Dalam naskah New York Times yang terbit pada tahun 1988 dituliskan bahwa harga busana dari sappers atau sebutan bagi orang-orang yang menganut paham Lasape tadi rata-rata 3 kali lipat dari penghasilan bulanan mereka. Biasanya orang-orang penganut Lasape ini banyak ditemui di kota-kota Kinshasa, Republik Demokratik Kongo, dan Brazzaville dari Republik Kongo. Penganut Lasape mengutamakan passion daripada kebutuhan mereka secara ekonomi. Bahkan mereka rela kesusahan demi mendapatkan sanjungan dari orang-orang terkait penampilannya. Tak hanya itu, mereka bahkan rela tidak makan, meminjam uang kemana-mana, hingga mencuri untuk memenuhi hasrat tersebut. Mereka lebih rela susah dalam memenuhi kebutuhan hidup daripada melepas hobi memakai pakaian desainer ternama Eropa atau setelan branded. Dalam sebuah buku karya Tariq Zaidi yang berjudul Sappers, Ladies and Gentlemen of the Congo, dikatakan jika seorang sappers rela menabung selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan uang hingga 2.000 US dollar atau sekitar 28 juta rupiah demi membeli sebuah setelan trendy rancangan desainer ternama dan menjaga citra mereka agar berpenampilan menarik. Karena mereka percaya penampilan yang dianggap keren itu dapat membuat nama mereka dieluk-elukan di tempat umum. Kejadian seperti ini pernah terjadi pada Maxime Pivot, seseorang yang pernah menyandang predikat sappers terbaik.
Bila Vipot datang ke pasar, para pedagang di pasar itu akan menyorakan namanya, seolah dia merupakan selebritis. Bahkan ada pula yang para pedagang itu rela mengantri untuk menyalaminya saja. Hal serupa juga terjadi pada seorang lansia bernama Severin Muengo. Dia kerap diikuti oleh anak-anak dan dipanggil namanya saat berjalan-jalan. Dan hal itulah yang membuat para penganut Shepherds itu bangga, seolah dirinya adalah orang terkaya, dan perasaan bangga seolah-olah mereka merupakan artis terkenal. Nah, itulah dia konten kita kali ini. Next, bahas apa lagi? Silahkan buat komen di kolom komentar.